Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah kajian semantik yang beranggotakan Nabilatul Rahmah, Adisti Anastasia Oktaviani, dan Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Leksem sebagai dasar kajian semantik leksikal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 hal yang berkaitan dengan leksem. Yang pertama, batasan leksem, jenis leksem, dan sumber leksem. Langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Batasan leksem. Definisi paling umum dari leksem adalah dictionary words atau seperti dikutip oleh kata Mbak dari D. Squillow dan Williams, kata yang tertulis dalam kamus. Secara lebih teknis, Lyons mendefinisikan leksem sebagai satuan dasar dalam sintaksis dan semantik, yaitu satuan yang lebih abstrak dibandingkan dengan bentuk inflektifnya yang terdapat dalam suatu keseluruhan kalimat. Senada dengan Lyons, Bauer dan juga Haspelmath menyatakan bahwa leksem merupakan kosakata abstrak, yaitu bentuk umum atau bisa jadi asal yang dapat diasosiasikan dengan seluruh kata bentukannya atau word form sebagai bentuk yang digunakan dalam teks atau text word. Berikut ini akan disampaikan contohnya. Pada bagian 1 poin A, he goes to the market. Poin B, I go to the market. Poin C, I went to the market yesterday. Dan poin D, he has gone. Bentuk goes, go, went, dan gone dalam contoh di atas adalah kata bentukan atau word form yang merupakan realisasi dari leksem go. Sebagai bentuk kesatuan, seperangkat word form tersebut dinamakan leksemic paradig. Dalam bahasa Indonesia, hubungan leksemik paradig misalnya membuat, dibuat, dan pembuatan sebagai perwujudan leksem membuat. Namun demikian, harus dipahami bahwa leksem utama yang biasanya merupakan bentuk paling umum dan paling abstrak dari keseluruhan kata bentukannya tidak berlaku universal bagi semua bahasa. Leksem sebagai bentuk abstrak dari word form menurut Stam dalam Spencer dan Zwicky merupakan satuan dalam analisis linguistik yang hanya memiliki sebagian kategori sintaksis, sebagian makna, dan fungsi gramatikalnya, dan biasanya dapat hadir sebagai kata tunggal dalam kombinasi sintaksis tertentu. Dengan demikian, selain dapat dibedakan dari word form, leksem juga dapat dibedakan dari kata gramatikal sebagai bentuk yang dilihat dari aspek deskriptifnya ketimbang bentuknya atau bentuk yang berhubungan dengan sifat morfosintaksisnya. Berikut ini terdapat contoh, mari sama-sama kita lihat. Pada bagian 2 poin A, Lee walk home. Bagian B, Lee went home. Selanjutnya, pada bagian 3 poin A, Lee has walked home. Pada bagian B, Lee has gone home. Word form walk yang terdapat dalam kalimat 2A dan 3A merupakan realisasi dari leksem walk. Namun, walk dalam kedua kalimat di atas tidak persis sama, seperti dapat kita lihat ketika kita membandingkan went dan gone dalam kalimat 2B dan 3B, yang merupakan perwujudan atas leksem yang sama, yaitu go. Dalam 2A, walk merealisasikan walk plus past tense, sedangkan dalam kalimat 3A, walk plus past participle. Kita dapat mengatakan bahwa walk dalam 2A dan 3A merupakan kata yang berbeda atau different words, meskipun keduanya merupakan word form yang sama dan merealisasikan leksem yang sama. Kita dapat mengatakan bahwa kata tersebut merupakan grammatical words yang berbeda. Menurut Stam, seperti yang terdapat dalam Spencer dan Zwicky, leksem dapat terdiri atas satu akar atau lebih. Oleh karena itu, leksem dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu simple leksem,
kompleks leksem, dan compound leksem. Simple leksem adalah leksem yang hanya terdiri dari sebuah akar sebelum mendapat afiks derivatif. Definisi tersebut dapat diturunkan dari contoh yang dikemukakan oleh Haspelmath bahwa Reads dan Reading dalam The Grill Reads a Magazine dan Reading Magazines is Fun tidaklah menggambarkan konsep yang berbeda dari read. Dalam bahasa Arab, sebuah verba berbentuk simple leksem atau yang dikenal dengan mujarot dapat muncul dalam 13 word form berkala lampau, 13 word form berkala kini dan akan datang, dan 5 word form imperatif. Di sini dicontohkan dalam ghafara atau yang berarti seorang laki-laki telah mengampuni. Ghafarat, seorang perempuan telah mengampuni. Taufiruna, 3 laki-laki atau lebih mengampuni. Naufiru, kami mengampuni. Dan yufiru, kepada 3 orang laki-laki atau lebih, ampunilah, yang merupakan word form dari ghafara. Dalam bahasa Indonesia, kita tidak dapat mengatakan bahwa kata berbuat dan membuat adalah perwujudan dari sebuah leksem yang sama, yaitu dari kata buat. Sebaliknya, kita harus memahami bahwa keduanya adalah kompleks leksem yang berasal dari leksem buat. Bentuk hubungan simple leksem dan kompleks leksem dalam bahasa Indonesia dapat terlihat jelas dalam hubungan yang terdapat pada misalnya kata hewan dan hewani, atau dalam hubungan antara hijau dan kehijau-hijauan. Bentuk simple leksem dalam bahasa Arab dikenal dengan ghafara, dapat diderivasikan menjadi kompleks leksem atau mazid yang dapat diwujudkan dalam suatu word form yang sama banyak. Misalnya, astaghfiru, saya memohon ampun, dan yastaghfiru, mereka memohon ampun, yang merupakan perwujudan dari leksem istighfar. Adapun compound leksem adalah leksem yang terdiri atas gabungan 2 buah simple leksem atau lebih. Misalnya, leksem dalam firewood, yang berarti kayu bakar, yang merupakan gabungan dari buah simple leksem, fire, atau yang berarti api, dan wood, yang berarti kayu. Bentuk compound leksem juga dapat dijumpai dalam bahasa Arab, misalnya dalam silaturahim, al-hajar al-aswad, dan ahlul bait. Dalam bahasa Indonesia, compound leksem dapat terlihat dalam bentuk seperti misalnya daya guna yang dapat dikenai proses morfologi selanjutnya menjadi pendayagunaan. Setelah mengetahui batasan tentang leksem, penting juga kita mengetahui tentang bagaimana dan dari sumber apa sajakah leksem dalam suatu bahasa terbentuk. Secara umum, leksem dapat berasal dari 6 sumber. Sumber leksem yang pertama adalah akar. Jika kita menengok kembali definisi leksem yang dikemukakan oleh Burr dan juga Haspelmath, yaitu bahwa leksem adalah kosakata abstrak yang merupakan bentuk umum, atau bisa jadi asal yang dapat diasosiasikan dengan seluruh kata bentukannya yang digunakan dalam teks atau text word. Maka sumber leksem yang utama adalah akar dari setiap kata penuh dalam bahasa. Hampir semua bentuk yang termasuk dalam akar dan sudah dapat dianggap leksem dapat langsung berdiri sendiri menjadi kata. Misal, tulis dan baca. Selanjutnya yang kedua, sumber leksem adalah derivasi. Dengan melihat perbedaan antara leksem sederhana dan leksem kompleks, kita dapat memahami bahwa leksem dalam sebuah bahasa dapat juga berasal dari bentuk yang diberi afik derivatif. Contoh dari leksem yang berasal dari penambahan afik derivatif ini dapat kita lihat dalam hubungan antara leksem buat, buatan, dan pembuat. Yang ketiga adalah pemajmukan. Dengan melihat jenis ketiga dari leksem yang disebut stum, yaitu leksem majmuk, dapat dipahami juga bahwa leksem dalam bahasa juga dapat berasal dari penggabungan 2 leksem sederhana. Sumber pembentukan leksem dengan cara seperti ini cukup produktif dalam bahasa Indonesia dan mungkin hampir pada semua bahasa. Hasil pemajmukan dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan kata majmuk atau kompositum. Bentuk seperti kerjasama, sumber daya, dan rumah sakit. Sumber leksem yang keempat adalah penyingkatan, pemendekan, dan peleburan. Leksem dalam sebuah bahasa juga dapat berasal dari penyingkatan, pemendekan, dan peleburan.
Kata yang berasal dari penyingkatan merupakan gabungan dari huruf atau bunyi depan dari setiap kata yang membentuknya. Contohnya, ABRI, yang merupakan kepanjangan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Leksem dalam sebuah bahasa juga dapat berasal dari hasil pemendekan. Bentuk tersebut biasanya merupakan bentuk penuh yang bagian akhirnya dilesapkan. Contohnya, yang asalnya merupakan kecamatan. Terakhir, penyingkatan terhadap beberapa kata kadang tidak dilakukan dengan mengambil huruf awal dari kata-kata yang disingkat, melainkan dengan mengambil penggalan kata-kata tersebut. Penyingkatan seperti ini menghasilkan leburan yang hasil perburuan dari dua kata atau lebih. Contohnya, Puskesmas merupakan hasil leburan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Sumber leksem yang kelima merupakan peminjaman. Leksem dalam sebuah bahasa juga dapat berasal dari pinjaman atau serapan dari bahasa lain. Dalam bahasa Indonesia, kata pinjaman sangat banyak jumlahnya, terutama yang berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Contohnya seperti masalah. Kata masalah merupakan peminjaman dari bahasa Arab, dan kata ikhlas juga dipinjam dari bahasa Arab. Kemudian ada kata kantor yang diambil atau dipinjam dari bahasa Belanda. Sumber leksem yang keenam adalah pengulangan. Dalam bahasa Indonesia, leksem yang berasal dari bentuk ini dapat dilihat dalam kata kuda-kuda, langit-langit. Arti dari bentuk tersebut berbeda dari kata yang membentuknya, yaitu kuda dan langit. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa leksem yang merupakan hasil pengulangan ini memiliki kemiripan dengan pengulangan sebagai peranti gramatikal yang menunjukkan arti jamak. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahpahaman, penggunaan bentuk seperti ini agaknya harus sangat hati-hati. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Sampai jumpa di diskusi kelas.